Udah kamu di sini aja ya. Ya. Jadi mau nyari si Eka. Udah. Jadi mau nyari si Eka. Udah bentar dulu sayang. Sayang. Bentar dulu sayang. Sayang. Tuh banget. Seperti Presiden Soekarno yang Erkan, ya. kok kita malah kesini? Oh Pak, Bapak gak bisa minum sama suara di sini. Gak enak. Kita harus ganti pokoknya. Ya, ayo coba naik ban udara begitu mah, ya. Bukan apa-apa, gue pengen nyerangin istri gue. Cuma kan nggak mesti gue melulu harus gue kabulin segala permintaannya kan. Apalagi yang membahayakan keselamatan gue ngeri. Nggak pernah soalnya terkadang gagal mas gimana? Ya, istri gue kan nggak berpikir sampai sejauh itu. Dia memikirkan hanya kesenangannya. Siapa nih? Siapa? Hah? Siapa yang jawab gue nih? Gak mungkin kan kalau bukan yang minta istri gue, pasti istri gue nih. Oh iya benar. Sayang, aduh. Naik balon. Sayang, iya. Masa ditinju? Mau sampai kemana kok? Ini katanya mau itu naik balon-balon. Iya, kesini dulu sayang. Ini tuh kalau kita ke Turki, kita harus wajib kesini. Ini Ini apa? ini Orang tuh Dede bilang Dede ke Turki itu pengen ke Kapadokia. Naik balon-balon ini bukan Kapadokia, ini mah pinggir ini, Bukan Pondok Kapadokia. Indah ini. Enggak dong sayang, ini makam penguasa-penguasa terdahulu di Turki. Jadi ya kita harus menghormati dengan cara kita ziarah ke sini sayang, ke pemakamannya gitu. Harusnya ke sana dulu, ini mantar weh. Sayang, kamu nggak pengen lihat ini? Itu ini kita mau ke makam Kemal Atatürk. Nah ini yang membawa perubahan di Turki, yang dari sistem pemerintahannya sistem pemerintahan kerajaan sekarang dibikin jadi republik. Ya plus minus sih sebenarnya, cuma ya kamu juga kalau walaupun kakak jelasin nggak bakal paham sih kamu. Ah, itu dia kakak tahu. Ya enggak, kan kita tetap harus kesini sayang. Aduh, kenapa nanti dulu kan di Kalau rumah turis pengen Kapadokia. turis ke Turki denger ya, turis ke Turki ini harus kesini. Ini namanya udah menunjukkan bahwa kita udah pernah main ke Turki gitu loh sayang. Ya ke Kapadokia dulu, nanti kesini baru ini ntar dia mau ngubungin si mana? Si itu, si apa? Mamang itu. Mamang melahirkan. Iya. Bentar gampang melahirkan mas. Ya. Oh, Dede mau nyamperin dia dulu, ntar Dede tanya. Udah antar dulu dong Kakak, sayang. Dede orang Dede nggak mau kesini. Tuh, orang sampai heran lihat kamu tadi itu. Dia bilang ini apa ini orangnya, suami istri baru nikah tapi udah debat mulu katanya. Ya udah sayang. Udah kamu di sini aja ya. Ya, Dede mau nyari si Eka. Udah bentar dulu sayang. Sayang, bentar dulu sayang. Sayang. Gua ngerti sebenarnya sama jalan pikiran Dede. Turki itu ya terkenal dengan peninggalan sejarahnya. Dan salah satu yang membuat gue tertarik adalah ketika gue datang ke Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk, di mana di situ tempat dikebumikannya jenazah almarhum gitu. Dan itu orang yang bisa dibilang orang yang paling dihormati mayoritas penduduk Turki saat ini gitu. Makanya gue pengen banget datang ke sana untuk cari-cari tahu tentang sejarah beliau gitu, historinya seperti apa. Dan itu sesuatu yang menarik dong.
ya buat kakak menarik karena kakak suka sejarah. Ya bukan berarti dia suka sejarah atau dia mau permasalahkan sih, cuma maksudnya ini kan awalnya kita mau ke Kapadocia, mau naik balon udara. Kenapa jadi kesini coba bayangin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita di Monumen Kuburan Bapak yang berdiri Turki. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Kita mengerti, orang bisa berpikir sebagai pahlawan Turki, seperti Presiden Soekarno yang Erkan, Ya, kok kita malah kesini? sekarang kita di Monumen Kuburan ibu kota Ankara. Terus kenapa kesini dulu? Harusnya ke Kapadokia dulu, jangan kesini dulu. Bapak, untuk mengerti kenapa Turki begini hari ini, kita harus lihat Ankara dan Monumen Kuburan. Nggak mau, Papa. Cuaca tidak bagus, ya. Jadi kita tidak jadi ke Kapadokia, ya. Bukankah Ya. begitu? Ya. Karena kalau tidak ada Atatürk, hari ini kamu jalan-jalan di negara Inggris atau negara Perancis, tanah Ya. ini bukan Turki. Karena ini Ya. ya betul. Kamu bisa bahasa Indonesia tidak? Ngerti Ya. tidak kamu? Ya. Karena negara Indonesia dan negara Turki negara saudara. Ya, negara Indonesia bantu ke negara Turki di perang kemerdekaan Turki. Negara Turki sangat menghargai para pahlawan nampaknya. Iya. Iya, ya. Jadi Bapak, intinya nah. kita nggak usah ke Kapadokia. Di Ya. sini aja, ya. Ya. Ibu mau naik balon. Raja Indonesia saat itu setelah Republik Turki berdiri datang dan bertemu sama Papak Turki. Kelihatan. Ada fotonya bersama Raja Indonesia sama Papak Atatürk. Ketika masuk ke Mausoleus, kiri dan kanan ada tulisan. Kiri dan kanan. Yang kanan untuk menasihati dari Mustafa Kemal Atatürk untuk rakyat Turki. Yang kiri teman. Sebenarnya agak heran sama gerak-gerik kakak pas di Atatürk Museum. Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ya nggak ada lah. Ini aja untuk bisa masuk ke area museum itu, kita tuh susah banget. Banyak banget regulasi dan peraturan yang berlaku di sana. Satu, kamera profesional nggak bisa masuk. Tim gua tuh susah banget untuk ngambil gambar di sana. Artinya kita butuh effort yang luar biasa untuk bisa masuk ke dalam tempat itu. Belum lagi penjagaan ketat di mana banyak tentara-tentara di sana. Dan kebetulan di hari itu memang ya ada upacara khusus gitu lah di sana. Itu kayak PBB gitu lah, peraturan balas gitu lah. Ada lagi seremonial apa gitu. Jadi memang lumayan ketat peraturan hari itu gitu. Semuanya emas. Sana sini semuanya. Nah, terus gue akan berbagi cerita sedikit tentang apa yang gue ketahui dari tour guide gue, Erkan ya. Erkan cerita kalau sosok Mustafa Kemal Atatürk ini sosok yang sangat dihormati oleh warga Turki. Terlepas memang pro kontra ya, dimana sebelum gue menginjakkan kaki gue ke Turki, gue sering melihat beberapa artikel yang kontradiksi ya dengan apa yang
gue ketahui setelah gue berada di Turki. Jadi ketika berada di Turki gue melihat bahwa orang itu justru senang dan luar biasa kagum dengan sosok Kemal Atatürk ini, karena sosok ini yang membawa perubahan, meyakini apa yang gue lihat ketika warga Turki itu memang jiwa nasionalisnya tinggi gitu. Begitu banyaknya orang yang sering menziarahi makamnya Kemal Atatürk gitu. Udah di besok ke ini. Ya. Hah? Ada apa sih? Bukan itu. Ngapain coba? Di Kapadokia ada Jerbong-Piri. Ya. Hah? Kenapa? Di Kapadokia ada Jerbong-Piri dan ada gunung-gunung yang vulkanik. Ada lembah-lembah warna-warni. Untuk menikmati semuanya dalam 1 jam, terbang udara adalah aktivitas terbaik. Bisa kita rubah aja jalan. Bisa kita udara deh. Kaki gue gemeteran. Kayak ketinggian. Takut tinggi? Kira gue jujur nih. Iya, gue takut tinggi. Saya juga takut tinggi, tapi jangan awal. Ini bukan seperti pesawat. Mereka terbang pelan-pelan. Bukan terus seperti pesawat. Mereka terbang pelan-pelan. Dan kalau takut, mereka terbang udaranya bukan tinggi. Mereka coba dekat ke tanah. Gue pernah baca itu bisa 1.500 di atas kaki. Iya. Kita harus ganti. Pokoknya ya ngapain? Coba naik ban udara begitu mah. Ya bukan apa-apa. Gue pengen nyiramin istri gue. Cuma kan nggak mesti gue melulu harus gue kabulin segala permintaannya kan. Apalagi yang membahayakan keselamatan gue ngeri, nggak pernah soalnya takut dempul gue lemas gimana? Ya, istri gue kan nggak berpikir sampai sejauh itu loh, dia memikirkan hanya kesenangannya. Siapa nih? Siapa? Hah? Siapa yang jawab gue? Gak mungkin kan, kalau bukan minta istri gue, kan pasti istri gue nih. Sayang, aduh. Naik banget. Iya. Masa gitu juga? Masa nggak jadi kan kamu udah Cia? Emang tadi gue bilang gak jadi, lu jangan suka-suka mengganti jadwal lu. Lu apa sih kan? Lu bisa harus menjadi tour guide yang bener. Udah berapa lama sih lu jadi tour guide? Sayang, nggak gitu lu sayang. Pusing gue ya kan. Gimana nih? Gue takut. Gue belum pernah soalnya. Tapi nonton banyak video terbang udara Turki mau naik, tapi takut. Iya, gue pernah lihat. Cuma kan lo bayangin kok, bayangin coba kalau ngeliat ke bawah kan serem. Gak usah lihat ke bawah. Lurus saja. Mana? Kita ke Kapadokia. Mau ikut gak ya? Kayak ikut. Oh, boleh. Ya, mau cari oleh-oleh. Kemana aja mau, papa gue mah seneng aja ikut. Ya, ayo kita ke Kapadokia aja. Mereka di sini. Ya, ayo. Tuh kan, bener berarti feeling Dede. Si kakak nggak rubah jadwal yang harusnya kita pergi kemana, terus akhirnya perginya kemana. Kesopan, coba bayangin. Kenapa sih si kakak bisa-bisanya ngerubah acara, ngerubah jadwal, ngerubah agenda? Yang bikin kesel tuh sebenarnya ya, ngerubah jadwalnya nggak ngomong. Segala sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan main ngerubah-ngerubah atuh. Ya nggak bisa lah. Jadi gue tuh sebelum melakukan sesuatu, gue tuh observe dulu. Gue tuh lihat dulu situasi dan kondisi di sana, berbahaya atau tidak gitu. Terus yang gue tahu lagi, yang gue baca ya, balon udara itu bisa mencapai ketinggian 3.000 kaki di atas permukaan. Bayangin, tinggi banget tuh. Oh, selamat pagi. Kamu minum teh Turki ya? Iya, teh Turki saya minum. Ya, suka? Hah? Suka rasanya? Suka dong. Saya suka teh Turki sama teh Lesti. Teh Lesti. Ini laut hitam. Ini
Selat air Çanakkale Papa. Kalau ke selatan itu Laut Mediterania, kalau ke utara Laut Hitam. Ini di antara selat air. Tapi nggak hitam ya? Ya, warnanya tidak hitam. Semakin utara semakin hitam, semakin selatan semakin biru warnanya kan. Ya, Kurang manis tadi. ya kurang manis. Bentar gula lupa. Udah sarapan bro? Udah. Ini suara kesenangan di Turki. Jadi yang sini dibuat cetak ini ya. Iya, khusus untuk di Turki. Kali ini gue akan menjelasin sedikit tradisi yang mereka orang Turki lakukan turun-temurun ya, bahkan sampai sekarang. Yaitu mereka senang yang namanya ngeteh. Dan bukan hanya mereka, tapi mereka juga selalu menawarkan teh sebagai ucapan selamat datang lah gitu kepada turis-turis yang datang. Itu mereka anggap sebagai tanda persahabatan lagi, tanda pertemanan lagi. Respect mereka kepada orang asing yang datang ke negara Turki. Opa, Bapak, gak bisa minum sama suara di sini. Gak enak.